Oke, selamat pagi. Masih bersama saya Mahardiko Bayu Bondoyo dari PT PN 9 Kebun Mogo. Saat ini kita masih melakukan pengerjaan tugas dari PLDP 3 atau Plantation Leadership Development Program. Khususnya yang akan kita bahas sekarang ini adalah manajemen bisnis. Di antaranya ada Basic Plantation Management Skill, SPPM, Budgeting dan Task Control, Basic Decision Making and Problem Solving. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, Plantation Management. Sekilas tentang perkebunan. Perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang bagus sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan pada dasarnya adalah menghasilkan produk, yaitu komoditas. Seperti di tempat kami, komoditasnya adalah karet, kayu, terus kopi, juga hortikultura yang dimana di dalamnya ada buah pala yang bisa terkontribusi menjadi minyak, dan serai wangi, juga minyak dari serai tersebut. Pengolahan bahan baku menjadi produk adalah berikutnya pemasaran produk, dan secara fisik meliputi kawasan dan wilayah. Fungsi perkebunan pada umumnya ada faktor dari ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta pengutaran struktur ekonomi wilayah dan nasional yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Dari proses ekonomi tersebut kan terdapat beberapa faktor-faktor penunjang yang mampu menunjang perekonomian masyarakat. Terus fungsi perkebunan yang lain adalah ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, menyerap karbon, penyedot oksigen, dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian alam. Jadi tanpa disadari, kontribusi kita terhadap masyarakat selama ini adalah dari kebun-kebun yang ada di wilayah tersebut, kita penyumbang oksigen satu. Dari kebun itu juga kita dapat melakukan penyerapan air yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung masuk ke sumur-sumur dan sumber air dari mereka. Fungsi perkebunan yang lain adalah sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembangan wilayah. Pelaku usaha perkebunan yang sekarang ini luas lebih dari 11 juta hektar, 72% adalah merupakan perkebunan rakyat, 22% adalah perkebunan besar swasta, sementara 6% perkebunan besar negara. Salah satunya kita adalah BUMN yang berdiri saat ini masih dengan bendera PT PN 9 ataupun PT PN secara umumnya, itu masuk dalam 6% tersebut mungkin. Areal komoditi. Areal komoditi dari perkebunan yang sekarang ini adalah kelapa sawit, ada 42%, karet ada 16%, tebu gula ada 3%, kopi 6%, ada kakao 8%, tembakau 1%, teh 1%, dan komoditas lain-lain dari seluruh PT PN menyumbang luas area sebanyak 23%. Karakteristik proses bisnis, yaitu keunikan dalam aspek sosial budaya politik, lalu keunikan karena ketidakpastian produk, karena itu merupakan faktor genetis, keunikan dalam campur tangan pemerintah, serta keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Dan pokok-pokok masalah yang dihadapi oleh perkebunan saat ini adalah produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah. Persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat, industri pengolahan off-farm belum berkembang,
pajak dan berbagai pungutan. Itu merupakan dari sektor ekonomi dengan biaya yang sangat tinggi. Kualitas dan komitmen SDM berkebun relatif masih rendah. Tekanan isu-isu global, ya, isu lingkungan, keamanan, pangan, dan lain-lain. Nah, dari situ kita mulai pahami sekilas tentang planetary management. Kita lanjut ke program berikutnya. Oke, kita lanjut pada yang berikutnya adalah sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Pada sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau definisinya dulu kita kenal, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan dan pengarahan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakan untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Sementara SPPM adalah suatu sistem integrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah tol untuk membantu manajemen dalam mengerahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Sementara elemen pengendalian manajemen seperti Kosovo Framework itu, satu adalah lingkungan pengendalian, di mana perangkat proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal dan organisasi. Dua, penaksiran rasio risk assessment, identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan. Tiga, aktivitas pengendalian, activity control, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 4. Informasi dan komunikasi, information and communication, mengidentifikasian, penangkapan, dan penukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang menggunakan orang melaksanakan tanggung jawab. 5. Pemantauan atau monitoring, penentuan desain dengan kegiatan pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Aspek perencanaan perusahaan berikutnya ya. Perencanaan ditujukan untuk dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa? Yaitu merumuskan apa yang menjadi tujuan, target yang dicapai oleh organisasi tersebut. Siapa? Merumuskan personil yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran organisasi. Terus kapan? Ya kan? Kapan? Merumuskan jangka waktu atau kapan kegiatan program harus dilaksanakan. Terus bagaimana merupakan strategi atau cara dengan prosedur bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Terus mengapa? Merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu dilaksanakan atau untuk apa kegiatan itu dilaksanakan. Oke, kita lanjutkan tentang SPPM berikutnya ya. Tujuan, manfaat, dan sumber perencanaan. Tapi sebelumnya tolong like dulu ya sama subscribe supaya channel ini berkembang. Nah, tujuan dari itu semua adalah menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia, menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Tujuannya, terus manfaatnya, membantu para manajer untuk berorientasi ke depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang yang mungkin timbul, akan meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan sehingga mendukung manajer untuk selalu konsisten dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Manfaat berikutnya adalah merencanakan dan menekankan kepada tujuan organisasi, meningkatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Sumber perencanaannya,
dari kebijakan pucuk pimpinan. Ada lagi hasil-hasil pengawasan. Berikutnya, kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, serta inisiatif dari dalam dan di luar organisasi. Jadi dari situ kita bisa melihat fungsi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan begitu terus akan berputar sampai perusahaan ini berjalan. Syarat perencanaan berdasarkan pada alternatif dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Realistis, dapat direalisasikan dengan berbagai keterbatasan. Syarat perencanaan yang berikutnya adalah ekonomis, menghindarkan faktor pemborosan, fleksibel, serta saat mengevaluasi suatu perkembangan organisasi. Terus yang terakhir adalah didasari partisipasi, melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh masukan. Prinsip dasarnya adalah adanya faktor strategis berdimensi jangka panjang, interval waktu lebih dari 1 tahun, mempertimbangkan unsur-unsur strategis, dapat memperkirakan posisi perusahaan mendatang, serta bagaimana keputusan penting diambil yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan untuk jangka panjang. Demikian dari materi sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Berikutnya akan kami lanjutkan materi berikutnya. Setelah sistem perencanaan tadi terbentuk, sekarang kita akan melanjutkan tentang materi basic problem solving and decision making. Terus, ini merupakan pembelajaran problem solving decision making. Ini adalah kelanjutannya yang berkesinambungan dari materi-materi sebelumnya tadi. Pada dasarnya setiap manusia adalah selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan keputusan. Di situ maka kita perlukan yang namanya decision making. Dari berbagai pilihan atau option, ada option 1, 2, 3, 4. Nah, di situ suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam menghadapi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Itu decision makingnya ya. Terus decision making perspektif 1, rational decision making. 2, blended rationality. 3, intuitive decision making. Kita jelaskan satu persatu ya. Untuk decision making, rational decision making, jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Asumsi rasionalitas, mengambil keputusan sebetulnya objektif dan logis. Mengambil keputusan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Mengambil keputusan yang tepat akan mengantarkan ke pemilihan alternatif yang maksimal untuk mencapai tujuan. Lalu blended rationality, pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Hal ini dikarenakan kemampuan individu yang terbatas dalam memformulasikan pemecahan masalah-masalah yang kompleks dengan rasionalitas penuh. Pengambilan keputusan lebih tepat dianggap memuaskan, bukan memaksimalkan. Faktor dalam pengambilan keputusan: perbedaan individu, diantaranya adalah kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, pemberdayaan, budaya.
perbedaan budaya, terus batasan organisasi, di mana di dalamnya harus ada evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batas waktu akibat sistem, contoh historis. Sistem thinking. Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Suatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai suatu kesatuan melalui interaksi antar bagian. Sistem thinking. Berpikir secara sistematis, yaitu merupakan disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir berkaitan. Cara pandang yang berfokus pada pola perubahan sehingga tidak melihat suatu fenomena secara statis. Alat analisis untuk memahami suatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahannya yang kompleks. Untuk menjadi good problem solver, kita harus selalu bersikap objektif. 2. Berpikir analitis. 3. Berpikir kreatif. 4. Memiliki komitmen dan ketekunan. 5. Memiliki keinginan tahunan atau penasaran. Rasa penasaran itu jika dikembangkan dengan baik itu sangat bagus. 6. Memiliki keberanian. 7. Memiliki antusiasme. 8. Memiliki kesabaran. 9. Memiliki kewaspadaan. Serta 10. Memiliki sense of adventure. Step problem solving. Yang pertama adalah masalah. Kita spesifikkan dulu daftar permasalahan spesifik, prioritas masalahnya seperti apa. Setelah itu, yang kedua adalah kita cari sebabnya. Analisis sebab dari permasalahan yang paling relevan. 3. Kita pikirkan solusi, yaitu alternatif solusi, solusi terbaik, dan sebagainya. Dan keempat adalah perencanaan tindakan dan persoalan potensial. Di situ kita bisa merencanakan tindakan dari solusi terbaik yang dipilih, serta menganalisa persoalan potensial. Dari penjelasan di atas, 1. Yang tadi kita adalah masalah ya. Kita jelaskan adalah langkah mendefinisikan masalah. Mungkin satu pertama adalah mengidentifikasi masalah. Setelah masalah itu teridentifikasi, baru kita menetapkan prioritas masalah. Karena masalah tidak hanya satu ya, biasanya 1, 2, 3 kita identifikasi prioritas masalahnya, terus kita prioritaskan. Kita pilih dari 1, 2, 3 itu masalah mana dulu yang kita selesaikan. Dan 3, merumuskan pernyataan masalah. Setelah itu, yang kedua adalah step penganalisis sebab. Langkah menganalisis sebab masalah adalah identifikasi sebab masalah yang mungkin. Terus kita menganalisis penyebab masalah serta identifikasi akar penyebab masalah sesungguhnya. Terus kita analisis penyebabnya. Dari situ kita menggunakan tool analisis penyebab. Setelah itu semua terjalin, terurai dan teridentifikasi, kita langkah selanjutnya yaitu solusi. Dari langkah solusi itu kita harus mengembangkan alternatif solusi. Mengidentifikasikan berbagai alternatif solusi dengan berbagai metode seperti brainstorming atau scramble. Lalu kita memilih solusi terbaik. Dari berbagai alternatif solusi, dipilih solusi terbaik mengacu pada sasaran, pembahasan pilihan, dan dinilai menguntungkan menggunakan kriteria keinginan. Dari yang tadi itu kita kembangkan lagi ya.
dari yang mengembangkan alternatif solusi. Dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif solusi, yaitu brainstorming atau scamper. Dari situ nanti akan terbentuk solusi terbaik. Terus setelah itu kita memilih kriteria solusi. Dalam memilih kriteria solusi itu ada kriteria mutlak dan kriteria keinginan. Kriteria mutlak itu jika tidak terpenuhi tujuan tidak tercapai, bisa tertukar atau batasannya jelas, realistis. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, budget, dan lain-lain. Sementara kriteria keinginan, jika dipenuhi penambahan nilai alternatif, dikembangkan dari sasaran mutlak atau independen. Contoh, semakin murah, semakin mudah, semakin cepat, semakin baik. Itu dari kriteria keinginan. Dari solusi yang tadi, metode yang ketiga adalah metode pemilihan solusi. Terdapat beberapa metode pemilihan alternatif solusi, antara lain metode pemetaan alternatif solusi. 2. Metode metrik perbandingan kuantitatif. Dari metrik perbandingan kuantitatif, di dalamnya terdapat pernyataan keinginan-keinginan, berikan bobot sesuai kepentingan, dan membandingkan dengan menilai. Setelah dari solusi itu sampai tahap tadi, mulai kita tentukan langkah berikutnya adalah rencana tindakan. Dari rencana tindakan itu akan berisikan detail rencana kegiatan untuk merealisasikan solusi terpilih. Hal yang dituangkan di dalam rencana tindakan adalah sebagai berikut. 1. Solusi terpilih dan sasaran atas solusi tersebut. Terus kegiatannya adalah berisi rencana aktivitas yang konkret dan akan dijalankan. Outputnya merupakan hasil dari kegiatan yang dijalankan, serta kebutuhan sumber daya, berisi jumlah dan kualitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan, seperti man hour, peralatan, uang, dan sebagainya. Terus kita pilih PIC-nya ya, person in charge-nya, orang yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Selanjutnya kita pilih waktu. Kita tentukan waktu agar durasi waktu untuk setiap kegiatan bisa mingguan, bisa bulanan. Kita target sesuai dengan rencana tindakan. Selanjutnya kita pelajari tentang proses analisa persoalan potensial. Di situ ada 3 ya. Yang pertama adalah identifikasi persoalan potensial, yaitu mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan yang terjadi. 2. Kuantifikasi persoalan potensial, yaitu mengukur besaran kemungkinan kejadian penyimpangan tersebut, mengukur dampak apabila penyimpangan tersebut terjadi. Dan yang ketiga adalah penanganan, merencanakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan sebab, merencanakan tindakan penanggulangan untuk meminimalkan dampak apabila risiko terjadi. Setelah langkah-langkah tersebut sudah kita lalui, kita akan membuat problem solving atau yang disebut decision making tool. Di situ kita menemukan soalan, kita tentukan permasalahannya dari 1, 2, 3, 4, penyebabnya, alternatif masalah, terus perencanaan tindakan, analisa persoalan potensial. Di situ akan terjadi kondisi yang diinginkan akan mudah tercapai. Demikian dari materi problem solving. Nah, untuk materi berikutnya akan kita bicarakan di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.